Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Musyairi Fadil sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Prima Nusantara Kabupaten Tangerang, yang mana juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal ini saya akan melaksanakan uji praktik kinerja, yaitu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema kepengurusan jenazah, yakni memandikan dan mengafani. Mari sama-sama kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan ke pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu, ya. Yang disebutkan namanya tolong angkat tangan, bilang hadir, ya. Bibit Damar Suhandi, Erlina Kasya Putri, Habibur Rahman Al Hadi, Hanifa Aulia Rosyada, Muhammad Ferdiansa Rahmeka, Muhammad Nur Alam Syah, Muhammad Zaki Firdaus, Rifki Indra Syaputra, Sakit, Saskia Zahra, Selvina Hawali Yasari, Siti Humaira, Umdatus Salik. Oke, alhamdulillah ya. Yang sakit Rifki Indra Syaputra, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin ya Allah. Oke, sebelum saya mulai lagi, saya mau kalian berdiri terlebih dahulu. Yuk, kita semangat dulu. Ya. Semangat, lihat, perhatikan saya. Ikutin apa yang saya lakukan. Ya, ikutin apa yang saya lakukan. Paham? Contoh, pegang mata, pegang telinga, pegang kuping, pegang hidung. Oke, siap ya? Oke, pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang telinga, pegang mata. Fokus, pegang mata. Apa tadi perintahnya? Lakukan apa yang saya lakuin apa? Kenapa pegangnya? Belum fokus, ayo fokus lagi. Ulangi, konsentrasi. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, boleh silakan duduk. Ya.
Sekarang saya tanya dulu pelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, siapa yang tahu ya berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Boleh acungkan tangan. Ya, silakan. Ridho. 25 Nabi. Rasul berapa? 5 Rasul yang dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kepengurusan jenazah. Ya, kepengurusan jenazah. Apa yang harus kalian lakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia? Maka akan saya bahas di dalam pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang harus kita ketahui dalam kepengurusan jenazah. Yang pertama adalah menerapkan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam mengurus jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan kepengurusan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita saat ini dalam kepengurusan jenazah? Setelah mengikuti proses pembelajaran, nanti kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Yang kedua, menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Dan yang kelima, mempraktikkan kepengurusan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang akan kita bahas tentang kepengurusan jenazah. Kok harus? Nah, kita sebagai muslim ada hal yang harus kita lakukan dan ini menjadi hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Mengurusi jenazah yang sudah meninggal dunia, ya. Apa saja yang harus kita laksanakan dalam kepengurusan jenazah? Kita lihat materi pelaksanaan kepengurusan jenazah. Kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Apa saja? Yang pertama, ketika kita melaksanakan kepengurusan jenazah, ini merupakan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ya. Kemudian perawatan terhadap jenazah, takziah atau melayat, kemudian ziarah kubur. Nah, nanti kita mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah, peduli terhadap pengurusan jenazah. Terus apa yang pertama yang harus kita lakukan dalam kepengurusan jenazah? Ini merupakan kewajiban. Yang pertama adalah dalam perawatan jenazah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memandikan jenazah. Ya, jenazah harus dalam keadaan suci kita mandikan. Kita mandikan dalam keadaan baik. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Ada beberapa syarat yang wajib dalam memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah itu orang Islam, apapun alirannya. Syaratnya kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit, artinya tubuhnya ada untuk dimandikan. Kemudian yang kedua, siapa sih yang berhak untuk memandikan? Yang berhak untuk memandikan kalau jenazahnya laki-laki, dimandikan oleh seorang laki-laki pula. Kalau perempuan, dimandikan oleh perempuan pula. Ya. Terus gimana kalau yang lainnya? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang mahram, ya, suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Ya, begitupun yang mahram yang boleh memandikan. Kemudian apalagi? Jangan memandikan di tempat yang terbuka. Ya, maka tertutup tempat untuk memandikan. Jangan terbuka auratnya, ditutup dengan kain supaya aurat jenazahnya tertutup. Kemudian bersihkan semua organ tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sela-sela jarinya dibersihkan. Kemudian kotoran yang ada di dalam perut juga dibersihkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah didudukkan, setengah duduk, kemudian dipijat bagian perut sampai kotorannya keluar. Itu memandikan jenazah. Ya, jadi tidak sembarangan dalam memandikan jenazah.
Nah, selanjutnya adalah mengafani jenazah. Apa boleh nggak mengafani jenazah itu dengan kain yang selain kain kafan putih, kainnya warna merah, kainnya warna hitam? Nah, ya, maka di sini dianjurkan untuk menggunakan kain kafan berwarna putih dan bersih. Gitu ya, putih dan bersih, dan berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jenazah laki-laki 3 helai kain kafan. Jenazah perempuan 5 helai kain kafan. Dibuatkan selayaknya seorang perempuan, dibuatkan kerudungnya, dibuatkan penutup bagian dadanya, ya kan? Kemudian 3 helai kain kafan yang untuk menutupi tubuhnya, dan dilebihkan. Jangan dipaskan kepala kain kafannya, ntar nggak bisa diikat gitu kan. Nah, maka dilebihkan untuk bisa diikat di bagian kepala dan kaki. Jelas? Paham? Oke, kita lihat video. Ini memandikan jenazah laki-laki sesuai sunnah. Sahabat Muslim Hafizahullah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah, seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan teratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau paku galus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jahit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah. Sebagai alternatif, jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dengan menggunakan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat video tentang mengafani jenazah, ya. Untuk jenazah laki-laki. Sahabat Muslim Hafizahullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan helai kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap pembuat kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan hit dan sedikit supaya kain bisa diikat. 5. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipakaikan sebelah kanan. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Setelah itu rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agar geser ke sebelah kiri jenazah. 7. Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 12. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Sahabat Muslim Hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan, menyimak juga video tentang memandikan dan juga mengafani jenazah. Nah, sekarang saya akan berikan tugas untuk diskusi. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya.
Kelompok 1 dan 2 saya akan kasih tugas untuk menganalisis tentang memandikan jenazah. Ya. Kemudian kelompok 2 tentang mengafani jenazah, dan nanti kelompok 3 mempraktekkan ya memandikan jenazah, dan kelompok 4 mempraktekkan mengafani jenazah. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, dan untuk kelompok 1 dan 2 nanti dipresentasikan di depan, kemudian kelompok lain silakan jika ada pertanyaan. Waktu 10 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan analisisnya tentang memandikan jenazah di depan teman-temannya. Silakan maju. Dan tolong dipersiapkan untuk kelompok lain jika ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, saya Salviana Olesari sebagai moderator kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi yang kami dapat pada hari ini tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah yang akan disampaikan oleh saudari dulu. Adapun kewajiban umat Islam terhadap jenazah yaitu apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyelatkan, dan menguburnya. Adapun syarat-syarat wajib memandikan jenazah. A. Jenazah itu orang Islam, apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 2. Yang berhak memandikan jenazah. A. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. B. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suaminya dan mahramnya ada semua, suami itu lebih berhak untuk memandikan istrinya. D. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jadi itu tata cara memandikan jenazah. A. Ditambah dulu agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. B. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti ikan. C. Pakaikan kain gandangan di sarung agar awalnya tidak terlihat. D. Saya dibutuhkan atau disandarkan pada sesuatu, berupa perutnya sambil tekan bantuan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya diambilkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini dibolehkan memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran sembahyang. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi sembahyang. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Membersihkan setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang terakhir, sunatkan membasuh 3-5 kali. Baik, sampai sini cukup. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara memandikan jenazah yang organ tubuhnya yang tidak sempurna? Misalnya korban kecelakaan pesawat. Baik, saya perwakilan kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jika tubuhnya masih ada, maka sisa tubuh yang Anda dimandikan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 tentang mengkafani jenazah. Dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dirinya kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tata cara mengkafani jenazah. Baiklah, saya sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada teman-teman saya yang ingin menyampaikan pemateri. Mengkafani jenazah. Sebelum dikafani, jenazah wajib dimandikan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Kemudian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini mengikutinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau kas RT atau RW, atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk meminta biayanya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu ceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan mulai demi mulai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh salah-salah. Terdapat hadis yang berbunyi sebagai berikut. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Baiklah, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang tata cara mengkafani jenazah? Maka bertanya, kenapa kita mengkafani jenazah atau merubah diri dan jenazah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Menutup lubang itu tidak wajib. Biasanya setiap lubang itu tertutup mungkin untuk menjaga si mayat dari hewan agar tidak mudah masuk ke dalamnya, atau menghalangi baunya jenazah yang keluar dari lubang-lubang tersebut. Dan biasanya dianjurkan untuk menggunakan daun bilah. Baiklah, cukup sampai sini yang ingin kita presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3 praktek memandikan. Jadinya kami di sini akan mempraktekkan memandikan jenazah. Dan yang pertama memandikan dengan cara membilas dengan merata. Setelah menggunakan rata, membersihkan seluruh tubuh memakai sabun. Bersihkan kotoran yang ada dalam tubuhnya dengan cara digunakan sedikit. Setelah disiram lagi, langsung jenazah didudukan.
setelah duluan memandikan jenazah sampai sini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah simak bersama-sama ya, praktek memandikan jenazah oleh kelompok 3. Sekarang kelompok 4 mempraktekkan mengkafani jenazah. Pada kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tidak di sini akan menyampaikan cara mengkafani jenazah. Baik, di sini sudah kami siapkan 5 kali untuk mengikat ujung kepala, bagian lengan dan bagian di bawah perut dan bagian lutut dan ujung kaki. Selanjutnya kita gelar kain kafan. Baik, di sini sudah kami siapkan 5 kali dan 3 helai kain kafan. Selanjutnya penyelesaian jenazah. Baik, setelah diletaknya jenazah, langkah pertama kita lakukan mengikat kain. Dan setelah melipat kedua kali kiri dan kanan, kita tarik kain yang dalam. Setelah itu kita lipat lagi kain yang terakhir. Tiga kali. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya cara mengkafani jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan evaluasi dari pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Apa yang akan saya berikan yaitu sebuah kartu. Di sini sudah ada pernyataan-pernyataan. Nanti setiap kelompok saya bagi 5 berarti ya. Nah, berarti semuanya hampir kebagian nih. Nah, nanti di sini di papan tulis sudah tertempel karton memandikan, mengkafani, ada benar,
salah, benar, salah. Nah, di sini ada pernyataannya, saya akan bagikan ke kalian, kemudian tolong dipahami dulu pernyataannya apa. Setelah itu baru kalian tempelkan sesuai dengan pernyataannya tersebut. Bisa dimengerti? Kasih waktu 2 menit untuk melihat ke depan. Kira-kira pernyataan yang kalian pegang itu anggarannya di mana? Ya, coba kalian analisis permasalahan yang sudah kalian terima, yang sudah saya bagikan itu. 2 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu untuk menempelkan cupnya, silakan maju ke depan semuanya untuk kelompok 1. Langsung ditempelkan, disusun ya. Oke. Kita koreksi dulu yang memandikan, yang benarnya dulu. Yang pertama dari Erlina, yaitu nawaitu guslal hadzal maiti lillahi ta'ala. Ini benar atau salah niat memandikan? Oke, benar, bukan. Yang salahnya mulai basuh dari sebelah kiri dari Saskia Zahara. Benar? Benar nggak jawabannya? Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita, pembahasan kita tentang memandikan dan mengafani jenazah telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa dapat mempelajari, ya, dapat mempelajari, dapat memahami, dan juga dapat mengamalkannya. Kenapa? Karena ini merupakan kewajiban kita seorang muslim. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.